dalam ekonomi adalah ukuran responsivitas dari jumlah permintaan atau penawaran terhadap faktor-faktor seperti harga atau pendapatan. Ada beberapa jenis elastisitas termasuk elastisitas harga, pendapatan, dan silang. Elastisitas harga mengukur perubahan persentase dalam jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai hasil dan perubahan persentase dalam harga. Elastisitas pendapatan mengukur respons jumlah yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Dan elastisitas silang mengukur respons jumlah yang diminta dari barang A terhadap perubahan harga barang B. Aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas. Misalnya, elastisitas membantu perusahaan dalam menentukan harga produk mereka. Jika suatu produk memiliki elastisitas permintaan yang tinggi, perusahaan mungkin akan menurunkan harga untuk meningkatkan volume penjualan. Sebaliknya, jika produk memiliki elastisitas rendah, perusahaan mungkin akan menaikkan harga tanpa khawatir penurunan volume penjualan yang signifikan. Elastisitas juga digunakan dalam kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah bisa menaikkan pajak pada barang dengan elastisitas rendah karena kenaikan harga tidak akan berdampak besar pada jumlah yang diminta. Manfaat 1. Pembuatan kebijakan harga. Elastisitas membantu perusahaan dalam menentukan harga produk mereka. Misalnya, jika suatu produk memiliki elastisitas permintaan yang tinggi, perusahaan mungkin akan menurunkan harga untuk meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, perencanaan produksi. Elastisitas juga membantu dalam perencanaan produksi. Jika permintaan barang elastisitas, perusahaan dapat memproduksi lebih banyak barang saat harga naik. 3. Pengambilan keputusan pemerintah. Elastisitas juga digunakan dalam kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah bisa menaikkan pajak pada barang dengan elastisitas rendah karena kenaikan harga tidak akan berdampak pada jumlah yang diminta. 4. Pemasaran dan strategi penjualan. Elastisitas juga membantu dalam membuat keputusan pemasaran dan strategi penjualan. Misalnya, jika suatu produk memiliki elastisitas permintaan yang tinggi, strategi promosi dan diskon mungkin lebih efektif. Yang kelima, analisis pendapatan negara. Elastisitas juga digunakan dalam analisis pendapatan negara. Pemerintah dapat memperkirakan perubahan pendapatan akibat perubahan tarif pajak dengan mengetahui elastisitas permintaan dan penawaran. Langkah-langkah elastisitas. 1. Identifikasi variabel. Pertama, tentukan variabel yang akan kamu gunakan. Untuk elastisitas harga, variabelnya adalah harga dan kuantitas. Untuk elastisitas pendapatan, variabelnya adalah pendapatan dan kuantitas. Untuk elastis silang, variabelnya adalah harga barang lain dan kuantitas barang yang terlinci. 2. Hitunglah perubahan persentase. Kemudian, hitunglah perubahan persentase untuk setiap variabel. Perubahan persentase dihitung dengan rumus nilai baru, nilai lama, atau nilai lama. 3. Hitung elastisitas. Selain itu, hitung elastisitas dengan membagi perubahan persentase kuantitas dengan perubahan persentase harga atau pendapatan suatu harga barang lain tergantung jenis elastisitas yang dihitung. 3. Hitung elastisitas. Setelah itu, hitung elastisitas dengan membagi perubahan persentase kuantitas dengan perubahan persentase harga atau pendapatan harga barang lain tergantung jenis elastisitas yang dihitung. Pengertian aplikasi. Aplikasi dalam konteks ekonomi bisa menunjuk pada penerapan teori dan konsep ekonomi dalam situasi dunia nyata untuk membuat keputusan bisnis atau kebijakan publik. Aplikasi ini bisa melibatkan berbagai aspek ekonomi, termasuk analisis biaya manfaat, pengambilan keputusan berdasarkan batas-batas anggaran, prediksi tren pasar, dan banyak lagi. Sebagai contoh, konsep elastisitas yang kita bicarakan sebelumnya bisa diaplikasikan dalam penentuan harga oleh perusahaan atau dalam pembuatan kebijakan pajak oleh pemerintah. Demikian pula teori permintaan dan penawaran bisa dipublikasikan untuk memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang dibeli dan dijual di pasar. Secara umum, aplikasi ekonomi sangat penting untuk membantu individu, bisnis, dan pemerintah membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efisien. Manfaat 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan konsep ekonomi, individu dan bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efisien. Misalnya, konsep seperti biaya, peluang, dan
Batas-batas anggaran dapat membantu dalam membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara optimal. Kedua, perencanaan dan prediksi. Aplikasi ekonomi dapat membantu dalam perencanaan dan prediksi, misalnya dengan memahami konsep seperti permintaan dan penawaran. Bisnis dapat meramalkan bagaimana perubahan harga atau kondisi barang pasar lainnya mungkin mempengaruhi penjualan mereka. 3. Pembuatan kebijakan. Untuk pemerintah, aplikasi ekonomi sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan konsep seperti elastisitas untuk menentukan efek dan perubahan pajak atau kebijakan lainnya pada ekonomi. Keempat, pemahaman lebih baik tentang ekonomi. Secara umum, aplikasi ekonomi dapat membantu kita semua memahami lebih baik bagaimana ekonomi bekerja. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih memahami berita dan isu-isu ekonomi dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah. 1. Pemahaman konsep. Langkah pertama adalah memahami konsep ekonomi yang akan diterapkan. Misalnya, jika kamu ingin menerapkan konsep elastisitas, kamu perlu memahami apa itu elastisitas dan bagaimana cara menghitungnya. Kedua, identifikasi situasi. Selanjutnya, identifikasi situasi di mana konsep tersebut bisa diterapkan. Misalnya, elastisitas bisa diterapkan dalam penentuan harga produk atau dalam pembuatan kebijakan pajak. 3. Penerapan konsep. Setelah itu, terapkan konsep tersebut dalam situasi tersebut. Misalnya, jika kamu mengetahui bahwa permintaan untuk produkmu sangat elastis terhadap harga, kamu mungkin memutuskan untuk menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan. Keempat, evaluasi hasil. Akhirnya, evaluasi hasil dari penerapan konsep tersebut. Apakah penurunan harga benar-benar meningkatkan penjualan? Apakah peningkatan pajak benar-benar menghasilkan pendapatan lebih banyak untuk pemerintah? Evaluasi ini akan membantu kamu memahami sejauh mana konsep tersebut efektif dan situasi tersebut.